pembukaan pendaftaran penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2021. Sekarang situs dan linknya sudah bisa dibuka. Ini tampilan terbaru dari link atau website penerimaan anggota Polri. Saya akan mencoba membuat contoh atau cara pendaftaran penerimaan calon anggota Polri. Di sini saya akan menggunakan Bintara Polri. Oke. Nah, di sini sekarang pemilihannya ada 5. Bintara PTU, Bintara TI, Bintara Perawat, Bakomsus Bidan sama Bakomsus Pramugari. Oh iya, perawat masuk Bakomsus. Kemudian seperti ini tampilannya. Yang pertama kita masukkan nomor NIK, nomor induk kependudukan. Perlu diingat bahwa masa pendaftaran itu berlaku 4 hari. Jadi ketika sudah melakukan pendaftaran online harus segera melakukan verifikasi ke Polres. Masukkan nomor NIK, nomor induk kependudukan kalian sesuai data pada kartu keluarga. Kemudian di sini ada keterangan file keterangan di Dukcapil. Ini mengupload file kartu keluarga dalam bentuk atau tipe file di sini JPEG atau PDF. Kemudian masuk pada bagian waktu penerbitan EKTP. Waktu penerbitan EKTP ada pada bagian pojok kanan KTP, tepatnya di bawah foto. Kemudian masuk pada nama lengkap sesuai nama pada akta lahir. Kemudian jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Lalu masuk pada golongan darah, kemudian agama, alamat, isi alamatnya sesuai pada KTP. Ada perbedaan di situ, ada penulisan alamat, kemudian RT RW, desa atau kelurahan sama kecamatan. Pastikan alamat yang ditulis sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Kemudian memilih provinsi, domisili sesuai KTP. Kemudian jenis pekerjaan dikosongkan atau belum bekerja sesuai pada KTP. Kemudian status kawin, belum kawin. Kemudian tinggi badan sesuai tinggi yang telah kalian ukur sama berat badan. Kemudian suku. Lalu masuk pada nomor HP. Nomor HP yang digunakan di sini nomor HP yang aktif yang bisa dihubungi oleh panitia. Kemudian masukkan email yang menurut kalian masih aktif yang bisa dihubungi juga oleh panitia. Untuk prestasi di sini masuk pada prestasi tingkat provinsi atau nasional. Kemudian bahasa daerah yang aktif. Kemudian bahasa asing. Kemudian di situ ada pilihan untuk mengupload file foto ukuran 4x6. File bisa berupa JPEG atau PNG dengan size di bawah 512 KB. Kemudian masuk pada data pendidikan peserta.
Sini masuk pada nama sekolah, kemudian kota, bisa menggunakan nama kota atau kabupaten, kemudian provinsi sama tahun lulus. Nilai ujian nasional bisa dilihat pada ijazah atau SKUN. Masuk pada data SMP, pendidikan sekolah menengah pertama sesuai nama SMP kalian, kemudian kota juga bisa menggunakan kabupaten, nama kota atau kabupaten, kemudian provinsi, tahun lulus. Nilai ujian nasional ada pada ijazah atau SKUN. Selanjutnya masuk pada data pendidikan sekolah menengah atas, SMA, SMK, MA, sederajat. Kemudian nama sekolah, kemudian pendidikannya, pendidikan umum di sini SMA atau MA, SMK. Kemudian pemilihan jurusan, di sini ada pemilihan jurusan, jangan dilupa. Biasanya jaringannya agak lambat. Ada pemilihan jurusan di sini sesuai jurusan. Untuk lulusan SMA ada pilihan IPA, IPS, bahasa Indonesia. Kemudian kota, kemudian masuk provinsi, tahun lulus. Lalu di bagian bawah ada keterangan nilai ujian nasional bagi lulusan tahun 2021 diisi 0, berarti khusus yang masih duduk di bangku SMA atau sementara masih sekolah, berarti di situ diisi 0 karena belum memiliki nilai ujian nasional. Kemudian menggunakan nilai rata-rata raport di bagian kolom bawah. Untuk yang duduk di kelas 3 menggunakan nilai rata-rata raport semester 1, dan di bagian atas diisi 0. Khusus lulusan 2020 ke bawah, berarti di kolom pertama diisi dan kolom kedua diisi 0. Kemudian masuk pada perguruan tinggi, ini khusus yang sudah sarjana, dengan batas usia yang ditentukan. Perguruan tinggi, nama universitas, kemudian jenjang pendidikannya S1, D3 atau D4, kemudian program studinya sesuai jurusan, kemudian NIM, masuk pada NIM, nomor induk mahasiswa. Di sini tidak ada pilihan sesuai jurusan, maka saya kosongkan, saya memilih program studi lainnya. Kemudian masuk pada IPK, indeks prestasi. Indeks prestasi di sini sesuai persyaratan 3, berapa sekian. Kemudian pilih ban PT atau akreditasi kampus. Kemudian masuk pada data orang tua. Yang pertama data ayah, tanggal lahir, agama, nomor HP, kelompok pekerjaan, sama golongan dan pangkat khusus orang tuanya yang bekerja sebagai PNS. Di situ ada golongan, pangkat, kemudian jabatannya di kantor atau tempat dia bekerja, kemudian nama kantor, alamat kantor, status di sini hidup dan meninggal. Jika orang tua sudah meninggal maka pilih meninggal. Kemudian data ibu masuk pada nama, tanggal lahir, agama, nomor HP, kelompok pekerjaan ibu rumah tangga, jenis pekerjaan, kemudian masuk golongan, pangkat sesuai golongan dan pangkat ketika orang tua kita bekerja sebagai PNS. Kemudian status di sini hidup atau meninggal, di situ bisa diisi meninggal jika sudah meninggal. Kemudian masuk pada data wali. Data wali di sini bisa ibu atau ayah dari ayah atau ibu kita yang sudah menikah lagi.
kemudian masuk di situ data wali, kemudian statusnya, kemudian masuk pada data pendaftaran. Data pendaftaran di sini Polda sesuai Polda pendaftaran, kemudian Polres. Perlu diperhatikan jangan sampai salah pemilihan Polda tidak sama pemilihan Polres. Kemudian masuk di sini data akun sosial media, Facebook, Twitter, Instagram jika ada. Kemudian perlu diperhatikan kembali data-datanya, jangan sampai ada yang keliru atau yang salah. Jika data-data yang Anda isi sudah benar, maka kalian klik simpan pada bagian pojok kanan bawah. Kemudian akan muncul nomor yang perlu kalian catat di situ, nomor registrasi Anda.